Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi dalam pendalaman iman, pendalaman Alkitab pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita, Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saya percaya saudara yang menyediakan waktu di weekend saudara setengah jam ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, saudara pasti merupakan orang-orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kita teruskan pelajaran kita. Sekarang kita sudah sampai di Injil Matius pasal yang ke-20. Di kesempatan ini, di minggu ini pada bagian yang pertama, saya akan membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama 1 sampai 16 dulu. Ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini cuma ada di Injil Matius. Tidak ditulis di Markus, tidak ditulis di Lukas. Berarti perumpamaan ini Matius dapatkan dari sumber yang tidak didapatkan oleh Markus dan Lukas. Perumpamaan ini cukup sulit dan seringkali menjadi kontroversi, saudara. Dan bahkan nanti saya akan talikan ke pembahasan minggu lalu, ya, tentang level-level dalam kerajaan Allah. Sebab juga bisa ditalikan. Jadi demikian ceritanya, ya. Saya akan bacakan dulu. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ingat, dealnya upah sedinar sehari, ya. Jam 12 dan jam 3 petang dia keluar lagi melakukan hal yang sama seperti tadi. Bahkan jam 5 sore, jam 5 petang keluar lagi mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam hari, ya, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggil pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai yang masuk terakhir hingga yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka masing-masing mendapatkan 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan dengan kami yang seharian bekerja berat menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perumpamaan ini menjadi kontroversi sebab dianggap syarat dengan ketidakadilan. Masa kerja dari pagi sampai malam sama yang belakangan masuk juga sama-sama dapatnya 1 dinar. Saudara, kita lihat dulu latar belakang perumpamaan ini. Pada zaman depresi ekonomi, ya, pada saat Tuhan Yesus hidup, tanah Palestina itu sedang mengalami sebuah depresi ekonomi, ya. Dan di mana saja, siapa saja yang memerlukan tenaga pemetik pasti
akan bisa segera mendapatkannya. Kenapa? Karena banyak yang menganggur, saudara. Ya. Dan upah 1 dinar itu adalah memang upah pekerja harian pada saat itu. Dan 1 dinar itu sudah cukup untuk menghidupi sekeluarga makan untuk 1 hari, saudara. Nah, jadi ketika pemilik kebun anggur ini, dia menginginkan pekerjaan itu selesai di hari itu. Dia mulanya memanggil orang jam 9 pagi. Lalu dilihat masih banyak nih, aku tambahin lagi deh jam 12. Sampai masih banyak jam 3, aku tambahin lagi. Nah, yang jam 5 dia tanya, kok kamu nganggur doang? Ya udah deh, kamu sekalian kerja deh, bantuin biar selesai semua. Lalu yang bekerja di pagi hari protes. Kok sama? Loh, kan tuannya bilang kan kita udah sepakat 1 dinar sehari. Ada 3 pelajaran penting yang saudara kita bisa pelajari di sini. Yang pertama adalah kemurahan Tuhan. Saudara baca berkali-kali di Alkitab, Tuhan selalu akan banyak saudara jumpai dengan gini. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Allah adalah Allah yang murah hati. Dalam bahasa sehari-hari, saya dapat katakan gini. Ketika diprotes, kok itu juga pemilik kebun bisa aja jawab gini. Mereka sekeluarga tuh juga perlu hidup. Ingat, makanya ini zaman depresi ekonomi, saudara. Banyak yang menganggur. Yang butuh makan itu bukan keluarga kamu doang. Keluarga dia juga butuh hidup. Tapi instead of berkata begitu, dia hanya berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan uangku sendiri? Lagian itu uangnya si pemilik kebun juga kok, kenapa diribetin, saudara? Apanya tidak adil kalau dia bermurah hati? Harusnya tidak perlu merasa tidak adil. Ya. Saya harap saudara semua, kita semua menjadi orang-orang yang juga memiliki kemurahan hati. Belas kasihan itu harus dilatih, saudara. Ya. Gimana cara melatihnya? Ya ini kita sedang pandemi ya. Tapi kalau di era normal gitu ya, saya sangat menghargai orang-orang yang misalnya ketika anaknya ulang tahun, dia bikin acara, dia bawa ke panti asuhan. Saya tidak katakan yang begitu pasti rohani, ya. Ada juga yang motifnya pamer. Tapi itu sebenarnya latihan-latihan yang cukup baik. Baiknya di mana? Nah, ini harus clear nih. Baiknya adalah melatih belas kasihan. Supaya anak-anak melihat sisi lain kehidupan. Kalau orang cuma taunya enak, ya, pesta pora, enak-enak, serba mewah, dia nggak pernah melihat sisi lain kehidupan. Hatinya juga sulit untuk punya belas kasihan, saudara. Sebab dia tidak tahu bahwa ada sisi lain kehidupan di mana orang yang hidupnya itu jauh dari apa yang dia bayangkan dan dia hidupi setiap harinya. Tapi ingat, motivasinya bukan kita melihat misalnya bawa anak ke panti asuhan, merayakan ulang tahun untuk melihat, terus kita bilang, nak bersyukur ya, kamu gak di sana tuh, lihat tuh banyak yang gak punya orang tua. Saudara, saya harus katakan, kita tidak boleh bersyukur di atas penderitaan orang lain. Kita tidak boleh bersyukur di atas penderitaan orang lain. Itu kedengarannya baik ya. Kalau bersyukur masih bisa makan, tuh banyak yang gak bisa makan. Bersyukur masih bisa makannya ya. Kita mensyukuri berkat Tuhan. Tapi jangan ada embel-embel. Masih banyak orang yang gak bisa makan. Lah, ini bersyukur di atas penderitaan orang lain. Untuk orang yang gak bisa makan, tugas kita kasih makan, bukan mensyukuri. Loh, gimana? Ya, jadi kalau belas kasihan itu harus dilatih, saudara. Ya, saudara, kalau saudara sudah berkecukupan, ya,
Anak-anak saudara juga berkecukupan, mulai dilatih juga mereka untuk melihat sisi-sisi lain kehidupan. Supaya apa? Bukan untuk mensyukuri keadaannya, untuk aku nggak kayak dia loh. Bukan itu loh. Ingat, bukan itu. Kita nggak boleh bersyukur dari penderitaan orang lain. Tetapi untuk melatih belas kasihan. Orang yang nuraninya masih lurus misalnya, yang masih murni, yang masih bersih. Masa ngelihat anak 7 tahun jualan koran di lampu merah, masa nggak tergerak belas kasihan sih? Anak-anak seusia segitu harusnya belum ada di lampu merah loh. Kok jadi ada di sana? Kan harusnya terketuk. Kalau orang yang nuraninya lempeng pasti terketuk dengan belas kasihan. Makanya pelayanan misi juga tetap kita galakan, ya. Tetap kita galakan. Kalau di Lifehouse Community ini pelayanan misi suka kita buatkan video, ya. Itu bukan untuk pamer, saudara, bukan. Supaya saudara melihat sisi lain kehidupan dan saudara juga mau ikut terbeban akan hal itu. Saudara bisa ikut terbeban untuk mensejahterakan orang lain. Di situ melatih belas kasihan supaya kita punya hatinya Tuhan, saudara ya. Nah, jadi yang pertama pelajaran yang kita ambil kemurahan Tuhan. Belas kasihan itu harus dilatih. Belas kasihan merupakan ciri khas pelayanan Tuhan Yesus. Seringkali sebelum dia melakukan mujizat, selalu di Alkitab tulis, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Orang yang berbelas kasihan pasti juga murah hati. Yang kedua, kecenderungan manusia bertransaksi dengan Allah. Nah ini, ya. Yesus tahu betul karakteristik orang Yahudi yang berpegang teguh pada hukum Taurat. Kerap kali mencoba bertransaksi dengan Allah. Kalau mereka menjalankan perintah, maka mereka pikir berkat yang diterima lebih besar. Kekristenan hari ini juga kerap kali diwarnai seperti itu. Makanya ada banyak semboyan seperti banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara, kita berdoa bukan persoalan mau berkat yang lebih banyak. Kita berdoa karena kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena pribadinya, bukan karena berkat yang akan kita terima. Jangan bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan sengaja memberikan perumpamaan ini kepada orang Yahudi karena Tuhan tahu persis orang-orang Yahudi itu hobinya bertransaksi dengan Tuhan. Ini kalimat transaksi, saudara. Makanya dalam perumpamaan ini jelas, bukannya aku dari pagi. Kekristenan yang benar, kalau kita bisa menghamba kepada Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, itu sudah anugerah. Kalau orang yang hidup dalam ucapan syukur, harusnya dia bersyukur. Aku memperoleh pekerjaan. Dalam konteks ini ya. Aku masih bisa kasih makan keluargaku. Bukan iri, bukan jadi transaksi. Lo kok dapatnya sama apa? Lihat, ini orang-orang yang transaksi, saudara. Ini orang-orang yang bertransaksi. Ini kalimat transaksi. Saudara, saya harus ingatkan satu hal. Ketaatan kita bukan ketaatan jikalau. Ketaatan kita harusnya ketaatan tanpa syarat. Ketaatan yang jikalau, yang walaupun, yang transaksi dengan Tuhan itu ketaatan yang sangat agamawi. Ketaatan kita harusnya ketaatan yang walaupun, ketaatan karena cinta, kita taat karena kita mencintai Tuhan, kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Kalau ini dibawa ke zaman sekarang, saudara ya. Kita harus melihatnya kalau aku boleh mengabdi kepada Tuhan, kalau aku boleh bekerja di ladangnya Tuhan, itu satu kehormatan buat aku. Memang capek. Memang capek. Kadang-kadang makan hati, tapi itu kehormatan, itu anugerah. Itulah yang Paulus katakan, kalau aku boleh memberitakan Injil, ini anugerah. Bukan malah hitung-hitungan. Kok berkatnya sama? Nah, tadi saya katakan ada yang mentautkan ini nanti di sorga sama aja jadinya. Ya kan ini yang mulai duluan belakangan tetap 1 dinar. Enggak, konteksnya ini
bukan soal itunya. Ya. Saya tetap berpendapat bahwa mahkota itu beda. Mahkota itu bicara kepercayaan yang akan Tuhan berikan. Tentunya setiap orang beda-beda. Para rasul yang mengorbankan nyawanya sedemikian rupa untuk pemberitaan Injil pasti punya hak-hak yang lebih dalam kerajaan Bapa. Hak ini tidak mungkin sama. Tetapi kalau kita bicara konteks ini, justru kita diajar untuk punya belas kasihan, jangan transaksi. Makanya di situ dikatakan, atau iri hatikah kamu. Orang yang iri hati kan hatinya nggak bersih, saudara. Ya. Orang yang iri hati kan jealous itu kan dengki, saudara. Justru di sini kita diajar untuk punya hati yang tulus. Lalu di sini diulangi lagi kata-kata yang kita sudah lihat di minggu lalu di ayat terakhir, Matius 19 ayat 30. Tapi kalau Matius 19 ayat 30, yang terdahulu jadi terakhir jadi terdahulu. Kalau di sini yang terakhir jadi terdahulu jadi terakhir, ya. Maknanya sama. Sekalipun orang Yahudi lebih dulu mengenal Taurat, tetapi bangsa-bangsa lain bisa mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Jangan merasa diri paling rohani. Jangan merasa diri paling tahu. Orang Yahudi selalu merasa dirinya yang paling tahu, yang paling rohani, yang paling mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dianggap bangsa-bangsa lain tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan bilang, yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Artinya apa? Ya, orang-orang Yahudi memang sudah mempelajari Taurat sejak dulu. Tapi belum tentu mereka bisa mengenal Tuhan secara benar. Sedangkan ada bangsa-bangsa lain yang mungkin dari dulu tidak pernah belajar Taurat. Tapi karena mau dibentuk seperti anak kecil, mau mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus, mereka bisa jauh lebih dulu untuk mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, jadi perumpamaan ini clear. Ini bukan soal adil tidak adil. Tetapi perumpamaan ini mengajarkan jangan bertransaksi dengan Tuhan. Kita harus punya kemurahan hati dan jangan merasa diri paling rohani. Itu yang saya mau kita semua pelajari. Nah, lalu bagian kedua dalam kesempatan ini, ayat 17, 18, dan 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara, ada dua pelajaran penting di sini. Perhatikan ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Di sana sederet penderitaan akan ditimpa oleh anak manusia. Pelajaran yang pertama, kita tidak boleh takut apapun. Kita tidak boleh takut akan tantangan apapun untuk melakukan kehendak Allah atau dalam melakukan kehendak Allah. Yesus nggak ajak banyak-banyak orang, diajak murid-muridnya, ayo ikut, aku tahu di sana ada bahaya, aku yang akan diserahkan, kata Tuhan. Tuhan nggak bilang murid-muridnya yang akan diserahkan, dirinya sendiri yang akan diserahkan. Tapi Yesus mengambil sebuah contoh hidup, menjadikan dirinya sebuah contoh hidup untuk murid-muridnya. Tidak takut dengan tantangan apapun. Sekalipun akan diserahkan, sekalipun akan disesah, akan disalibkan. Tapi dia tetap pergi ke Yerusalem demi melakukan kehendak Allah. Saudara, seringkali mentalitas Kristen zaman sekarang banyak yang mentalitas gampangan. Mentalitas gampangan artinya mentalitas yang maunya gampang saja. Kekristenan yang sejati bukan soal gampang dan sukar, tetapi soal melakukan kehendak Allah. Kalau itu kehendak Allah, lemparkan dirimu sampai kehendak Allah itu jadi dalam hidupmu. Bukan soal gampang atau susah.
Orang yang punya mentalitas gampangan, dia hanya mau melakukan kehendak Allah yang gampang untuk dirinya. Dia tidak mau melakukan yang sukar untuk dirinya. Kekristenan yang benar, kekristenan yang benar, bukan soal gampang atau susahnya, tetapi soal melakukan kehendak Allah. Ada orang yang dipanggil pelayanan, misalnya ke daerah yang terpencil yang belum ada listrik. Kalau itu kehendak Allah atas hidupnya, lakukan. Tapi kalau itu bukan, jangan cari penyakit. Tapi kalau dia tahu Tuhan memanggil dia untuk itu, lakukan. Visi yang Tuhan berikan, burning passion, insight yang Tuhan berikan, lakukan. Bukan soal gampang susah. Dan tidak perlu yang dapat passion pelayanan di kota besar terus menganggap kecil yang punya passion di sana. Tidak, dia sedang melakukan kehendak Allah. Dan yang kota kecil atau yang terpencil juga kagak perlu lihat yang kota gede, itu sih enak. Oh, semua punya tantangannya masing-masing. Jadi pendeta di kota besar itu juga tidak gampang, saudara. Ya, godaannya, tantangannya lebih banyak. Justru lebih dekat dengan jurang neraka. Iya, kenapa? Godaannya banyak, tawaran keterikatannya banyak, tawaran untuk bercinta dengan dunianya lebih banyak dibandingkan dengan yang pelayanan di suku terpencil. Tapi bukan berarti mana yang lebih berat. Enggak, ini bukan soal berat, enggak. Yang itu punya tantangan tersendiri, tantangannya fisik. Kalau di kota besar tantangannya batin, saudara. Tapi persoalannya bukan soal gampang susah, gampangan mana, susahan mana. Persoalannya adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kekristenan bukan soal gampang atau susah. Jangan punya mentalitas gampangan, hanya mau milih apa yang gampang. Kalau Tuhan berikan sebuah passion dalam hidupmu, berikan sebuah visi dalam hidupmu, mau itu gampang, mau itu susah, lakukan saja. Jalani saja. Hal yang kedua juga luar biasa, ia mengajak murid untuk tidak hanya melihat bagian mujizat. Selama ini kan hal-hal spektakuler, mujizat dari Nazaret, saudara ya. Mujizat. Hal spektakuler, murid-murid sudah saksikan, mengusir setan secara luar biasa. Tetapi dalam etapa terakhir, Tuhan juga mau mengajak murid-muridnya jalan melalui Via Dolorosa. Apakah kita hanya mau ikut Yesus di Nazaret saja? Bagaimana dengan Via Dolorosa? Apakah kita hanya mau ikut Yesus pada saat enaknya saja? Bagaimana dengan saat yang tidak enak? Murid-murid diajar oleh Tuhan. Ada saatnya melihat mujizat. Ada saatnya melihat penderitaan. Ada saatnya melihat hal-hal yang dahsyat. Ada saatnya melihat hal-hal yang mengerikan. Dan murid-murid harus mau ambil bagian dalam keduanya itu. Gak bisa tebang pilih. Gak bisa punya yang tadi saya katakan mentalitas gampangan, mau yang enak saja. Dalam hidup juga begitu, saudara. Ada orang yang nanti ngambek sama Tuhan. Tuhan kenapa gini, kenapa gitu? Ngambek sama Tuhan. Saudara, murid Kristus yang sejati, mentalnya tidak boleh gampangan. Ada saatnya Tuhan mengajak murid-muridnya, ikut aku ke Yerusalem. Kemudian ke jalan Via Dolorosa. Di sana tidak ada lagi mujizat yang mereka lihat. Tidak ada lagi hal-hal spektakuler. Yang dia lihat adalah penganiayaan, penderitaan. Yang ada adalah ujian bagi iman mereka. Petrus gagal di sana. Ia menyangkali Yesus. Seorang yang paling ngomong besar, yang paling berani, dia juga yang menyangkali Yesus. Ketika hanya diperhadapkan dengan mujizat hal-hal spektakuler, orang tidak punya temptation untuk menyangkali Yesus.
Tapi ketika diperhadapkan dengan jalan Via Dolorosa, di situ siapa aslinya kita baru kelihatan. Di situ baru ada peluang penyangkalan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun saudara mungkin sedang melewati jalan Via Dolorosa, nikmati saja. Jangan pernah menyangkali Yesus. Ketika kita ada di jalan Via Dolorosa, kita gak usah ngambek dan bilang, Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kita gak usah begitu. Jalani saja. Itulah yang Mazmur Daud katakan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi aku tahu gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku. Bukankah kisah Pemazmur 23 Gembala yang Baik juga kisah tentang ini? Ada saatnya di padang yang berumput hijau, buat domba di padang rumput, itu kayak saudara tidur di kolam bakpao. Nengok kiri hap, nengok kanan hap. Tapi ada saatnya harus masuk lembah kekelaman. Tapi satu hal yang pasti kita tahu, Yesus ada di sana. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, punya belas kasihan, yang juga siap masuk ke dalam jalan Via Dolorosa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa like, komen, subscribe, follow Instagram, YouTube channel Lifehouse Community. Ada renungan harian yang memberkati saudara. Ada Lifehouse Music juga saudara ya. Ada Lifehouse Music juga yang akan sangat memberkati saudara semua. Saudara, online streaming kita jam 9 setiap minggu di YouTube channel Lifehouse Community. Live streaming dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan dalam program Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.